warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rina Eviana. Saya dari CGP Angkatan 5, Provinsi Sumatera Barat. Saya akan mencoba memberikan refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluasnya. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan dapat diteruskan dan diwariskan. Kemudian tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak adalah biji tumbuhan yang akan kita semai dan ditanam di lahan yang sudah kita sediakan. Anak-anak ini bagaikan bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang baik, kemudian pengairan yang baik, meskipun bibit jagung tersebut bukan dari bibit yang kurang baik, tetapi dengan adanya perawatan, pemeliharaan dari petani, maka dia akan tumbuh dan kembang dengan baik. Sebaliknya, meskipun bibit jagung tersebut dari bibit yang berkualitas, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang, tidak ada perawatan, tidak ada perhatian dari petani, maka walaupun biji itu tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak akan optimal atau tidak akan maksimal. Nah, dalam proses menuntun anak, diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan pada dirinya. Seorang pamong menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat kepada anak. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Kemudian yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Kemudian, apa perubahan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terhadap perubahan budi pekerti? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita wujudkan jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran, evaluasi. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapannya di kelas. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan efek pada proses pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar yang seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian pemahaman yang bisa saya berikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi guru yang memerdekakan belajar pada siswa-siswi kita.
Salam Guru Penggerak.